Bagi masyarakat modern, musik hanyalah komoditas hiburan atau pelarian emosi. Namun di jantung spiritualitas Haiti dan Afrika Barat, ada sebuah frekuensi ketukan yang haram dimainkan secara sembarangan. Sebuah susunan matematika nada sakral yang dirancang bukan untuk memanjakan telinga, melainkan sebagai media penyerahan diri fisik kepada entitas penguasa kematian. Masyarakat adat memegang sumpah, jika sang penabuh drum meleset satu ketukan saja, resonansinya akan merusak batas dimensi, mengundang kutukan, dan membawa petaka bagi seluruh garis keturunan desa mereka. Di episode ini, kita akan melangkah melampaui batas logika pop kultur. Kita tidak sedang membedah lagu komersial industri, melainkan sebuah artefak audio okultisme bernama ritme banda. Sebuah instrumen ritual pemanggil Baron Samedi, sang penguasa kegelapan makam dan pemegang kunci gerbang roh. Bagaimana struktur perkusi ini mampu membajak kesadaran manusia secara instan? Dan apa fakta ilmiah neuroscience di balik fenomena kesurupan massal yang dipicunya? Di video ini, kita akan membedah anatomi ritme maut ini secara tajam dan objektif. Untuk membedah materi ini secara objektif, kita harus menanggalkan seluruh bias dan stigma murahan yang sengaja dikonstruksikan oleh industri sinema Hollywood. Dalam kosmologi voodoo, musik bukanlah sebuah produk kesenian estetik. Musik adalah sebuah instrumen teknologi spiritual, sebuah algoritma mekanis untuk meretas batas kesadaran fisik. Kayu yang digunakan harus melalui ritual perizinan khusus, dan masyarakat setempat percaya instrumen ini dihidupkan oleh entitas gaib bernama Anya, jiwa yang mendiami sang drum. Penabuh drum atau hauntogi bukan sekadar pemusik. Mereka adalah operator mesin spiritual. Pola ketukan rumit yang mereka mainkan disebut sebagai struktur poliritmik. Secara teknis, tumpukan ritme yang tumpang tindih ini bertindak layaknya transkripsi kode atau koordinat GPS spiritual yang dipancarkan ke dimensi lain. Melodi perkusi ini adalah enkripsi sinyal yang sangat spesifik, dirancang khusus untuk menggetarkan frekuensi para loa, entitas dunia roh perantara, agar mereka mengetahui bahwa sebuah tubuh fisik di dunia nyata siap untuk diambil alih. Di antara seluruh jajaran panteon dunia roh voodoo, tidak ada entitas yang memancarkan aura intimidasi sekaligus karisma sekuat Baron Samedi. Ia adalah manifestasi absolut dari kematian, kepala dari keluarga roh pelindung makam yang disebut jajaran Loa Gede. Baron Samedi digambarkan secara satir, mengenakan jas tuxedo hitam formal milik pengurus jenazah, kacamata hitam dengan satu lensa yang hancur, simbol bahwa ia melihat dunia nyata dan dunia mati sekaligus, dan selalu menggenggam cerutu serta botol rum. Dia adalah hakim terakhir bagi setiap jiwa yang bernyawa. Tanpa otoritas darinya,
Tidak ada satupun roh orang mati yang diizinkan menyeberang ke alam manusia, dan tidak ada satupun jasad yang bisa dibangkitkan. Disinilah musik ritme banda mengambil alih kendali ritual. Berbeda dengan musik pemujaan dewa lain yang biasanya sakral dan anggun, ritme banda sengaja dirancang sangat agresif, cepat, dan vulgar. Ritme ini meniru denyut energi kehidupan yang membara tepat sebelum kematian menjemput. Di atas tanah yang telah digambari VV, sebuah diagram geometris yang berfungsi sebagai antena pemanggil energi gaib, mantra bahasa kuno dilantunkan secara berulang-ulang tanpa henti. Setiap pukulan drum sakral bertindak seperti gedoran paksa pada pintu gerbang akhirat. Musik ini berpadu dengan uap kleren, rum lokal yang direndam 21 cabai pedas sebagai simbol kehangatan duniawi, dan kepulan asap cerutu yang pekat. Kombinasi audiovisual ritual ini bukanlah sekadar penghormatan, melainkan upaya manipulasi sensorik ekstrim untuk memaksa sang baron keluar dari kegelapan makam dan bermanifestasi ke dalam realita manusia. Namun, jika kita membedah fenomena ini melampaui tabir mistisisme, sebuah pertanyaan besar muncul. Mengapa susunan perkusi tradisional ini begitu mematikan dalam membajak kesadaran manusia hingga memicu kesurupan massal? Jawabannya tidak terkubur di dalam tanah makam, melainkan di dalam sistem saraf kita. Penelitian neurobiologi modern dan etnomusikologi klinis menemukan sebuah fenomena yang disebut auditory driving atau acoustic entrainment. Ketika organ pendengaran manusia dihujani secara agresif oleh ketukan drum bervolume tinggi dengan pola konstan pada rentang frekuensi tertentu, otak manusia kehilangan kemampuan untuk mempertahankan frekuensi mandirinya. Sistem saraf pusat terpaksa melakukan sinkronisasi paksa. Gelombang otak manusia yang semula berada di fase sadar penuh, logika aktif dan waspada, yaitu gelombang beta, akan diruntuhkan secara drastis menuju fase theta, tepat di angka 4 hingga 7 Hz. Dalam dunia medis, fase theta yang dipaksakan muncul saat mata terbuka adalah anomali ekstrim. Ini adalah kondisi di mana prefrontal cortex, bagian otak yang memproses ego diri, identitas, dan logika, mengalami deaktivasi atau mati suri sementara. Ketika benteng logika ini runtuh, amigdala mengambil alih, membanjiri tubuh dengan hormon adrenalin dan endorfin secara masif. Akibatnya, arsitektur kesadaran manusia mengalami disosiasi total. Rasa sakit fisik lenyap seketika karena sistem saraf diblokir, halusinasi visual aktif, dan tubuh mulai bergerak secara kompulsif di bawah kendali alam bawah sadar. Apa yang oleh para praktisi okultisme sebut sebagai momen tubuh ditunggangi oleh Baron Samedi, dalam kacamata sains adalah momen di mana frekuensi audio luar berhasil meretas dan mengambil alih kendali biologis otak manusia secara total. Dari sini kita bisa melihat bahwa ritme banda di dalam ritual voodoo adalah bukti nyata bagaimana peradaban kuno telah memahami cara memanipulasi psikologi dan kesadaran manusia melalui media suara, jauh sebelum sains modern mendokumentasikannya.
Musik ini bukan sekadar sekumpulan nada, melainkan sebuah instrumen psikologis yang sangat kuat. Bagaimana pendapat Anda mengenai fenomena manipulasi otak lewat frekuensi ketukan drum ini? Tulis analisis Anda di kolom komentar. Pastikan untuk menyukai video ini, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus membedah misteri di balik mahakarya musik dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya.